Jadi Bapak Ibu, pada saat kita baca Malik Yaumiddin, apa yang kita pikirkan itu adalah ada sebuah kekuasaan yang sangat besar. Di dalamnya ada sistem pemerintahan yang maha canggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, juga adik-adik sekalian, ya, para sahabat semua. Setelah kita membaca suratul Fatihah dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Nah, tibalah saatnya kita membaca Maliki Yaumiddin. Tentu artinya semua sudah hafal tuh. Yang menguasai hari pembalasan, ya, Al-Malik, raja di raja, ya, Al-Malik, raja, pemilik, penguasa, kekuasaannya tak terbatas. Nah, begitu. Jadi Bapak Ibu, pada saat kita baca Malik Yaumiddin, apa yang kita pikirkan itu adalah ada sebuah kekuasaan yang sangat besar. Ya. Jadi ada kekuasaan yang sangat besar. Al-Malik itu penguasa yang maha berkuasa. Malik, raja, pemilik, penguasa, dan tak terbatas. Ya, nah kemudian di dalamnya ada sistem, ya, Al-Malik ini kekuasaan tak terbatas itu ada sistem pemerintahan yang maha canggih, saking canggihnya kita udah nggak bisa lagi tuh. Kalau sekarang kita ada namanya sistem komputer, ya, kalau kita misalnya pergi ke bank. Orang masukin uang, rekeningnya tuh jutaan rekening, masukin uang ke rekening kita 500.000, cuman begini, nggak ketuker itu, nggak ketuker. Masukkan rekening kita, masuknya ke rekening kita, nggak pindah ke rekening orang. Luar biasa tuh, canggih itu, canggih banget itu. Ya, uang kita udah ada di situ angkanya segitu, nggak pindah angkanya ke orang lain, ya, kecuali ada sabotase, ya, ada apa ini, kesalahan atau ada kesengajaan, ada keburukan di situ misalnya. Tapi sepanjang dia itu benar, ya, itu benar-benar seperti itu, canggih sekali, kita nggak tahu kok bisa ya begitu. Ya, kemudian dikalikan ini, ditambah ini, ngitung sendiri dia. Rekening yang begitu jutaan rekening itu bisa ngitung sendiri itu canggih benar. Tapi teknologi Allah, ya, teknologi Allah itu tak mampu lagi manusia membayangkan. Bayangkan hati kita yang dalam sini. Hati kita puji Allah. Allah, Engkaulah Tuhan yang maha mulia, ya Allah. Suaranya tidak ada. Terekam tuh, didengar oleh Allah. Dipahami oleh Allah. Canggih. Dicatat sebagai amal kebajikan yang tak ternilai harganya. Dicatat sebagai sesuatu yang sangat berharga bagi diri. Dan itu Allah perhatikan satu persatu. Canggih. Waktu kita sholat, takbir, Allahu Akbar. Luar biasa. Kita memuliakan, mengagungkan Allah. Di dalam batin kita ini. Itu terekam. Ya, masuk rekaman itu, masuk rekening pahala jiwa namanya, pahala batin. Masuk rekening pahala batin sebagai pahala yang besar untuk kita itu.
Nah ini nggak kelihatan. Begitu juga pikiran kita. Pada saat pikiran kita tadabbur, kita paham, kita mengerti. Allah memahami semua isi hati kita. Allah memahami pikiran kita. Itu terekam sebagai amal jiwa, amal pikiran. Canggih itu udah masuk gitu. Nah kita tidak bisa paham. Makanya kita karena pikirannya kebendaan melulu. Giliran pikiran sudah sholat, nggak mau sholat. Kenapa? Karena kita nggak yakin bahwa pikiran kita itu direkam. Menjadi rekaman juga untuk kita sendiri juga. Ya makanya orang-orang yang saleh beneran itu, dia jaga pikirannya. Pikirannya selalu mengingat Allah. Selalu berkaitan dengan Allah itu dipelihara. Batinnya gitu juga. Karena langsung rekaman. Nah waktu rekaman itu tak terbayangkan. Kita nggak bisa mengerti bagaimana Allah tuh merekam itu. Nah gitu. Canggih banget. Ya Bapak Ibu. Nah ini yang nggak pernah kita renungkan. Lagi Pak Lukman ngajarin Malik Yaumiddin melulu. Kita udah baca tiap hari. Nah gitu. Masa ngaji Malik Yaumiddin? Nah, gitu ya. Dari SD juga belajar Malik Yaumiddin tuh gitu. Nah ini canggih. Makanya ada satu sistem di dalam kehidupan yang disebut kehidupan gaib. Ya, kehidupan gaib, sesuatu yang maha canggih terjadi di dunia ini. Ya, barusan aja kita sering melihat bagaimana struktur alam semesta itu. Planet-planet bergerak sebagainya itu. Bintang-bintang bertebaran. Belum lagi yang ada di dalam diri ini, sel-sel tubuh. Ya, itu nggak pernah dia bertukar satu dengan yang lain. Begitu juga dia, sistem itu bekerja luar biasa. Nah, termasuk rekaman-rekaman untuk manusia. Ada amalan batin namanya, ada amal pikiran namanya, ada amal fisik namanya. Yang mana yang berharga di hadapan Allah? Yang paling berharga untuk kita di hadapan Allah adalah orang yang amalan lahiriahnya bermanfaat, batinnya tertuju dengan keikhlasan. Nah ini dicatat tuh keikhlasannya tuh di dalam, terekam ke dalam. Makanya ada ikhlas, ada riya. Makanya ketahuan. Ya, kalau sistem daripada pencatatan Allah Ta'ala luar biasa canggih. Jadi kalau dia beramal tidak ikhlas, masuk riya. Nggak ada nilainya tuh. Begitu nilainya ikhlas, langsung tercatat itu. Nah begitu juga amal-amal lahiriah yang lain. Jadi amal-amal yang bisa kita nikmati nanti menjadi pahala untuk kita adalah yang di luarnya benar secara syariat, yang di dalam batinnya ikhlas. Nah itu dua tuh mesti. Tapi ada benar secara syariat tetapi riya atau tidak ikhlas. Nah ini nggak masuk nih. Dia dapat kebaikan dunia saja. Akhiratnya enggak. Nah ini ada ketentuannya. Jadi catatan batiniah kita, nah benar-benar tuh. Ya, benar-benar tuh disediakan oleh Allah catatan. Alat pencatat yang sangat canggih. Nah ini Malik Yaumiddin ini luar biasa. Di dunia Allah maha berkuasa, maha hebat. Nah kemudian sampai ke akhirat. Nah karena itulah dia, kalau kita beramal, ya kemudian beramal itu tak satu pun orang yang bisa melihat kita. Kita sendirian beramal kebaikan. Hati kita tidak akan ada yang lihat, tetapi kita ikhlas tujukan semua kepada Allah. Itu tercatat. Kalau dia nggak memperoleh di dunia dampaknya, di akhirat pasti berkelimpahan hasil kebajikan yang kita terima. Berkelimpahan, berlipat ganda. Nah ini mesti yakin tuh. Malik Yaumiddin kayak gitu tuh. Ya, jadi Allah itu benar-benar adil. Untuk kebaikan akan dibalas, adil untuk kesalahan juga akan dibalas. Nah ini Bapak Ibu. Karena itulah dia, kebaikan yang kita lakukan
tidak ada satu orang pun tahu. Pasti kita dapat balasannya. Begitu juga keburukan yang kita lakukan, tidak ada satu orang pun tahu. Pasti akan dapat balasannya. Nah makanya orang-orang yang sholat, dia mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena ada 3T. Dia menghayati Malik Yaumiddin itu. Ya boro-boro dia melakukan kejahatan. Karena di dalam dirinya, janganan kejahatan lahiriah, kejahatan batiniah, keburukan batiniah aja dia berusaha untuk tidak lakukan. Apalagi kejahatan lahiriah. Makanya orang-orang yang sholat itu jadi akhlaknya mulia. Karena ini kesadaran-kesadaran yang seperti inilah yang tumbuh terus. Tumbuh terus berkembang di dalam dirinya. Ya tentunya dalam prosesnya itu tidak serta-merta kita menjadi orang yang sangat soleh setelah kita belajar Malik Yaumiddin. Ya karena kita berhadapan juga dengan iblis, dengan setan, dengan nafsu, dengan pikiran buruk di dalam diri tentunya. Nah disitulah jihad. Nah tadi ada jihad tuh. Disitulah disebut dengan jihad akbar. Nah di situ jihadnya itu di situ. Jadi terus menerus kita ingatkan diri kita. Nah itulah mengapa sholat itu dilakukan terus menerus. Bahkan menjadi wajib bagi umat Islam karena dia akan menyadarkan diri seumur hidupnya. Nah kalau ini dilakukan dengan baik sepanjang hidupnya, maka dia akan husnul khatimah. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya. Akan husnul khatimah. Nah, untuk mencapai proses ini berlatih. Ini teorinya sudah nih, teorinya. Berlatih, award, 1 week 1 terapi, latihan. Malik Yaumiddin dihayati, betul sampai mendarah daging tuh. Ya karena dia hilang lagi nanti, latih lagi, hilang lagi nanti, latih lagi. Ya, sampai akhir hayat. Nah lama-lama semakin kuat. Nah inilah yang disebut dengan pohon. Benihnya ditanam terus, dipupuk terus, disirami terus, diulang-ulang terus. Nah itu mengapa sholat ya diulang-ulang terus ini. Nah karena dia sholat itu pertama mencegah perbuatan keji dan munkar, mulai dari kekejian, kemunkaran batin kita tuh kayak berkaca diri tuh dilihat tuh, sampai dengan perbuatan yang lahir. Ya dari mulai kebaikan yang batin sampai dengan kebaikan yang lahir. Nah karena ini catatan Allah Ta'ala yang maha canggih, sistem pengawasannya juga sistem yang canggih, yang nggak mungkin sampai pikiran kita. Nah ini Bapak Ibu yang perlu kita renungkan dan hayati.